Ya, gue langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya ya izinkan kelompok kami yaitu kelompok 3 untuk memaparkan materi akuntansi biaya yang materi ke-9, yaitu yang berjudul biaya bersama, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ada Abdillah Gani Ramadan. Saya Astri Fajriah. Dan saya Farhan Nur Alfian. Dan di materi kali ini kami akan menjelaskan apa itu materi akuntansi biaya bersama. Dan sebelumnya kami dari UHAMKA, yaitu jurusan atau prodi manajemen yang diampu oleh dosen Pak Bambang Tutuko dan juga dari matkul akuntansi biaya. Baik, langsung ke slide-nya. Selanjutnya yaitu definisi biaya bersama. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya overhead bersama joint overhead cost yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Biaya produk bersama joint product cost adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu definisi produk sekutu. Produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Dalam perusahaan penggergajian kayu, misalnya, pada saat yang sama dari proses penggergajian dapat dihasilkan papan mutu nomor satu, nomor dua, dan sebagainya, tetapi dari batang kayu yang berbeda sebagai bahan bakunya. Definisi produk sampingan. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Selanjutnya ada karakteristik dari produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Harga jual produk bersama untuk produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk yang dihasilkan pada saat yang sama. Dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Jika ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut, dalam perusahaan daging kalengan misalnya, setiap kali penyembelihan sapi akan diperoleh daging, kulit, dan lemak. Selanjutnya ada penggolongan produk sampingan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada satu spesies dari produk utama atau main produk. Produk sampingan yang dapat dijual secara terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dan sampingan yang memerlukan produk pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Contoh produk sampingan yang tidak memerlukan produk pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utamanya terdapat dalam proses penggilingan gabah. Produk sampingan berupa menir, patul, dedak dapat langsung dijual setelah terpisah dari beras. Lanjut. Selanjutnya ada akuntansi produk bersama. Perusahaan yang menghasilkan produk bersama untuk umumnya menghadapi masalah pemasaran berbagai macam bentuknya. Karena masing-masing produk itu mempunyai masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda-beda. Manajemen biasanya ingin mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama tersebut terhadap seluruh penghasilan perusahaan. Dengan demikian, ia dapat mengetahui dari beberapa macam produk bersama tersebut,
Jadi produk yang menguntungkan jenis yang perlu didorong ke pasarannya. Biaya bersama dapat dialokasikan bagi tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari metode di bawah ini. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode satuan fisik. Yang ketiga, metode rata-rata biaya kebutuhan. Yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada metode nilai jual relatif. Metode nilai jual relatif ini banyak digunakan untuk mengkalkulasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi dari produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Oleh karena itu, menurut metode ini, cara yang logis untuk alokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Oke, dilanjut dengan ada contoh satu soal hitungan, yaitu misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT IL Sari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000 jumlah dan harga jual persatuan produk yang dihasilkan perusahaan tampak dalam gambar di samping berikut ini. Alokasi biaya bersama dapat juga dilakukan sebagai berikut. Total biaya-biaya bersama 750.000 dibagi dengan total nilai jual 1 juta dikalikan 100% akan didapatkan persentase biaya dari nilai jualnya 75%. Jadi untuk tiap-tiap produk bersama persentase biaya dari nilai jualnya adalah sebesar 75%. Dengan mengalihkan persentase tersebut dengan nilai jual tiap produk, maka biaya bersama dapat dialokasikan seperti dalam gambar 11.1 sebelumnya. Pemakaian metode nilai jual relatif dalam mengalokasikan biaya bersama ini akan menghasilkan persentase laba bruto dari hasil penjualan yang besarnya sama untuk tiap jenis produk bersama tersebut. Selanjutnya ada contoh kedua soal hitungan. Dari data dalam gambar 11.1, misalnya jumlah satuan produk yang dijual selama periode akuntansi berjumlah seperti seperti disajikan dalam gambar 11.2 yang di samping. Hmm. Selanjutnya ada contoh tiga soal hitungan. Misalkan biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah 3 juta, harga jual per kilonya dengan jumlah produk yang diproduksi selama periode akuntansi tampak dalam gambar 11.3 berikut ini. Produk A setelah terpisah dari produk B memerlukan biaya tambahan sebesar 100 per kilonya. Alokasi biaya bersama dapat dilakukan seperti tampak dalam 11.3 berikut ini yang di samping. Oke. Metode satuan fisiknya men- Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Koefisien fisik ini dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran lain. Dengan demikian, metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran produk yang sama. Jika produk bersama mempunyai satu ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefisien
ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan ukuran yang sama. Untuk menggambarkan pemakaian metode ini, misalkan 10.000 barrels minyak mentah diolah dapat proses penyulingan. Hasil produksi pengolahan tersebut dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 barrel atau akibat susut atau hilang dalam proses. Selanjutnya, jika presentasi di atas sama dalam setiap proses produksi, maka hal ini dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bahan baku yang dipakai. Upah langsung dapat juga dialokasikan dengan memakai persentase tersebut, kecuali bila ada metode lain yang lebih teliti. Misalkan selama pengolahan 10.000 barrels minyak mentah tersebut, harga pokok bahan baku yang dipakai berjumlah 15 juta atau alokasi harga pokok bahan baku tampak dalam gambar 11.5 berikut ini. Metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan. Dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Jalan pikiran yang mendasari pemakaian metode ini adalah karena semua produk dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satuan-satuan produk berbeda satu sama lain. Terus kita ada, oke, bis- Mungkin sekian pemaparan yang singkat dari materi kelompok 3 yaitu biaya bersama, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan mungkin sekian dari kelompok kami yaitu materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.